Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya Bapa yang baik, terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Engkau adalah Allah yang selalu kuasa Roh Kudus-Mu yang rindu untuk menyegarkan hati setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada sahabat yang indah ini dalam suasana KPI Tuhan, di mana kami boleh datang di tempat ini. Kami yakin bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi kami yakin sepenuhnya ini adalah sebuah rencana-Mu yang indah bagi kami. Ada maksud yang terbaik dari Engkau Tuhan, di mana pada sore hari ini kami percaya ketika kami datang bawa masalah-masalah di hadapan-Mu, kami dalam keadaan lemah, kami dalam keadaan tidak berdaya, kami percaya kami akan disegarkan oleh firman kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini hadir di tempat ini. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Urapi sentuh dan jamah hati dan jiwa kami Tuhan. Saat ini kami Tuhan mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Kami bisa mengetuk Tuhan. Kami tahu Engkau mengetuk pintu hati kami. Dan kami mau buka selebar-lebar hati kami Tuhan untuk sabda-Mu ya Tuhan. Masuklah dalam diri kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Kau jamah. Kami rindu Kau hadir ya Tuhan. Suara firman-Mu pada hari Tuhan. Kami boleh mendapatkan kesegaran yang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami ada tempat ini. Kami percaya Roh-Mu hadir tengah-tengah kami. Jamah urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga oleh firman-Mu Tuhan, pada sore hari ini, kami semua boleh mendapatkan kesegaran. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah ini. Dan semua puji-pujian meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Saudara seiman. Dan handai taulan sahabat kerabat yang saya kasih Tuhan. Saya sampaikan salam, selamat berhari Sabat. Dan terkhususnya kita bersyukur pada hari ini. Saat ini kita boleh bersama-sama datang mengikuti kebaktian penyegaran rohani. Ya, kalau kata penyegaran berarti segar. Berarti kita mengikuti ya, kenapa suatu perlu disegarkan? Tentu di dalam diri kita ada yang kurang segar. Mungkin karena seperti ya, bunga yang sudah lama tidak disirami dengan kebenaran-kebenaran yang pasti. Ya, dengan air yang segar, maka bunga itu pun mulai menjadi layu. Tapi hari ini saya ingin bersyukur pada Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi saya percaya keberadaan kita hari di tempat ini adalah sebuah rencana Tuhan Yesus yang baik untuk diri Anda dan untuk diri saya. Karena hari ini Yesus Tuhan rindu membuat kita segar kembali melalui firman yang akan disampaikan kepada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah Tuhan peduli? Ini menjadi sebuah tema pembahasan kita pada Sabat yang indah ini. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan saudara, ya, adalah mengapa kita seringkali merasakan kok Tuhan tidak peduli sih? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya kepada diri kita? Pernahkah kita kadang-kadang terbesit pikiran tuh berpikir, kok Tuhan nggak peduli saya sih? Kok Tuhan tidak sayang kepada saya sih? Benar nggak? Ya, dalam perjalanan hidup manusia, kita setiap manusia mempunyai suatu harapan yang pasti. Ya, baik kita percaya dalam Tuhan, terus mereka belum percaya dalam Tuhan, ya mereka seringkali mewujudkan dengan lagu-lagu. Ya, mungkin di antara kita pernah mendengarkan lagu Ming Tian Hui Ken Hao. Hari esok lebih baik. Benar. Mungkin Anda pernah mendengar lagu Ai Ping Cai Hui Ying, Ai Bia Jia Nya. Harus berjuang baru bisa menang. Hari esok lebih baik, benar nggak?
Ini kan lagu-lagu ini sudah menjadi sebuah moto ya. Menjadi motivasi orang berjuang mengharapkan hari besok yang lebih baik ya. Dan untuk mencapai hari esok yang lebih baik, maka orang harus berjuang, betul nggak? Bekerja keras. Ya tapi ya jujur kata saudara, ya kalau pepatah Tiongkok mengatakan 人算不如天算. Ya, perhitungan manusia itu kadang berbeda dengan perhitungan Tuhan. Amsal mengatakan manusia berencana, hasilnya Tuhan yang menentukan. Amin. Nah ini firman Tuhan yang sangat jelas saudara. Nah sehingga di dalam perjuangan kita ya untuk menggapai kesusulan, ketika kita sukses seringkali kita berkata, oh Tuhan itu baik. Benar? Tuhan itu luar biasa, betul? Wah Allahku ajaib. Wah sehingga kadang orang nyanyi sambil lompat-lompat, loncat-loncat. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, kalau di gereja sejati kan suka nyanyi pujian. Sungguh besar, sungguh ajaib Tuhanku. Tapi kalau gagal gimana saudara? Ya semua orang berjuang, pasti ada yang sukses lah. Ya ada yang gagal. Nah ketika sukses sekali orang mengatakan Tuhan itu baik. Tapi kalau gagal, seringkali pikiran mulai menerawang. Otak ini kadang self talk lah ya. Kadang mulai timbul banyak pikiran-pikiran menerawang ke sana ke sini gitu ya. Dan mulai apa ya? Mulai merasakan gitu. Kok Tuhan tidak sayang saya sih? Kok Tuhan tidak peduli sih? Ada yang ngalami? Nah sehingga kadangkala kita mulai merasakan, kok saya ikut Tuhan kok rasanya kok Tuhan tidak peduli. Ya, tapi saya ingin katakan saudara, ini bukan hanya terjadi pada diri Anda saja, bukan terjadi pada diri saya, tapi ini juga terjadi pada ya umat kudus Tuhan, bahkan pemimpin ya umat di dalam perjanjian lama. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu satu nats firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-10. Kita Mazmur pasal yang ke-10 ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat pertama firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan." Ayatnya jelas firman Tuhan saudara. Ya. Pemazmur ini dia mengatakan, pada waktu aku mengalami kesesakan di dalam kehidupan saya, dan pada umumnya orang mengatakan ini syair dituliskan oleh Daud. Daud pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ya. Dan di dalam kesesakan itu, dia juga mengalami sebuah gejolak psikologi, saudara. Gejolak perasaan. Dan pada saat itu dia banyak berdoa kepada Tuhan. Dia banyak memohon kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi, ya, di dalam iman ini yang sedang mengalami degradasi, maka dia sendiri mulai bisa merasakan, kok Tuhan tuh jauh ya, berdiri jauh-jauh daripadaku. Kok Tuhan tuh menyembunyikan diri ya daripadaku. Ya, kok Tuhan tuh seolah tidak peduli, ya, peduli kepadaku. Ayo, pernah alami gak saudara? Ada yang pernah alami? Nah, jawab dalam hati. Ya. Nah, saudara, ini sebuah realita ya yang bisa terjadi pada siapa saja. Kalau pada saat kita sukses itu jarang kita alami. Tapi ketika kita ada perjuangan hidup, ya kita mulai banyak mengalami persoalan, nah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah bahkan tidak sih orang mulai berkata, aduh kalau Tuhan itu baik ya. Kalau Tuhan itu baik, mengapa sih aku harus mengalami semua ini? Nah bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau ada yang pernah mengalami persoalan, mungkin sakit, ya, pernah mengalami penipuan, ya, pernah mengalami persoalan dan masalah, pernah nggak pertanyaan itu timbul dalam hati kau? Kan katanya pendeta sudah bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kok si Tuhan baik kok mengapa saya harus alami hal seperti demikian?
Ya, mengapa sih? Kok Tuhan itu baik? Kenapa saya dalam kondisi seperti ini? Kok Tuhan tidak mau peduli saya? Ada di antara kita ada yang merasakan? Nah kalau ada, berarti persoalannya ada dalam diri kita, saudara. Bukan pada masalah Tuhan. Masalah pada perasaan kita. Karena perasaan. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita merasa dalam kondisi tertentu, ketika kita menghadapi masalah, kecenderungan jiwa kita ini kesegarannya akan menurun. Seperti layu, masalah menimpa akan membuat jiwa kita menjadi layu, saudara. Nah, kalau saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, pemazmur ini dia mengatakan, engkau berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan diriku dalam waktu kesesakan. Ini sebuah perasaan. Apakah benar Tuhan jauh daripada Daud? Jauh? Tidak. Tuhan tetap sama. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dalam Ibrani bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tuhan selalu dekat dengan anak-anaknya. Tapi yang membuat kita merasa Tuhan jauh itu apa sebabnya, saudara? Itu yang harus menjadi sebuah perenungan kita. Itu yang seringkali menjadi ganjalan yang membuat kita kadang-kadang iman kita ini merosot. Ya. Nah, jadi hari ini saudaraku pada sore hari kita boleh melihat dari firman Tuhan. Ada dua hal ya yang seringkali membuat kita merasa Tuhan tuh jauh dari kita, Tuhan tuh seolah tidak peduli. Yang pertama adalah beban berat di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena ekspektasi kita yang belum tergapai sehingga kita kecewa. Betul? Ya. Nah, dalam kehidupan manusia secara nyata, ya, kita nggak bisa memungkiri, saudara. Kecenderungan manusia seringkali menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan hidup kita. Ya, benar nggak? Kalau hidup kita lagi baik-baik, kita menilai tentang kasih Tuhan tuh, wih Tuhan itu baik. Maka muncul lagu-lagu, Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku, ya diberikannya sukacita. Oh nyanyi kan luar biasa semangat. Ya kenapa? Ini perasaan karena wah dia mengalir berkat. Ya. Tapi ketika menghadapi masalah dan kesulitan, apa yang terjadi, saudara? Bagaimana dia menilai kasih Tuhan? Oh, Tuhan kok tidak sayang saya. Tuhan tidak peduli. Kenapa Tuhan jauh daripada saya? Betul nggak? Saudaraku, inilah manusia, saudara. Tapi firman Tuhan dengan jelas berbicara, tidak demikian. Ya. Nah, di dalam Alkitab, ya, ketika kita mengalami beban berat dalam kehidupan, yang mengakibatkan kita mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami persoalan-persoalan yang dari waktu ke waktu yang belum selesai. Misalnya, kalau sakit, kita berdoa, nggak selesai. Kita usaha, tiba-tiba mengalami masalah. Kita berdoa supaya cepat dipulih, nggak selesai. Nah itu mulai timbul pikiran self-talk yang selalu menggoda kita dan meracuni hati dan pikiran kita, jiwa kita. Seolah kok Tuhan begitu sih. Dan ini bukan terjadi pada diri saudara saja, saudara dan saya bukan. Kecenderungan akan dialami oleh manusia. Dan ini juga dialami oleh siapa? Ya, oleh sekelompok pemuji Tuhan, pemuji loh. Bani Asaf. Ya. Dan Mazmur pasal ke-73 kalau kita lihat. Ya. Mazmur 73 kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 ya. Nah, di sini
Bani Asaf ini yang biasa di depan Tuhan yang suka bermazmur ya. Saya gambarkan seperti yang suka naikkan paduan suara gitu ya. Dan mereka hidupnya tertib melayani di dalam bait suci Tuhan. Ayat 13 katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, ini Bani Asaf loh. Yang hari-hari melayani Tuhan loh. Artinya rohaninya harusnya bagus, harusnya kuat. Ya, seperti paduan suara nyanyi. Ku beritahu Yesus kan. Ini lagunya sangat bagus 406. Tapi ketika kita hadapi masalah, kita tetap, padahal saya udah kasih tahu Yesus loh. Tapi hati gundah gulana. Nah, sehingga Bani Asaf berkata, buat apa sih kami pertahankan hati kami yang bersih? Buat apa kami pelayanan? Buat kami menyembah Engkau, memuji Engkau? Lihat, sepanjang hari kami kena tulah. Dia mulai mengeluh, kena masalah. Kok masalah sih gak selesai-selesai Tuhan? Mengapa dia berkata demikian, saudara? Nah, kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ketiga dan ayat kelima. Sampai kelima dia katakan, wah, aku dicemburu loh kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang yang fasik, lihat, ya, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka ini sehat-sehat, mereka ini gemuk-gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Benar gak? Dia mulai membandingkan loh. Orang berfasik malah bisnisnya lancar-lancar. Saya takut Tuhan, saya pegang hari Sabat, saya rajin beribadah, saya berdoa. Kok begini sih? Saya rajin pelayan, kok begini? Mereka yang malas ke gereja, kok sukses-sukses? Pernah rasakan? Kalau Anda perasa, berarti Anda di sini sedang mengalami masalah. Ini Bani Asaf, orang yang tiap hari dekat dengan Tuhan, dia mulai merasakan, saudara. Kok saya melayani Tuhan seperti demikian? Luar biasa. Kok saya alami seperti ini? Ini sebuah persoalan kehidupan manusia yang seringkali terjadi, saudara. Ya. Jadi masalah seringkali membuat orang takut. Ketika murid Tuhan bersama Tuhan Yesus lagi menyeberangi danau, kalau kita baca dan Markus pasal keempat ayat ke-38, ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid dalam satu perahu. Ya, awal jalannya itu suasana damai-damai saja. Semua happy-happy gitu ya. Jalan, ada Tuhan aman dong. Tiba-tiba terjadi angin taufan. Air sudah menyembur masuk ke dalam baterainya. Wah, ketakutan luar biasa. Air makin tinggi ketakutan. Maka mereka cepat bangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli terhadap kami. Benar gak? Ini manusia. Kadang-kadang damai gak peduli Tuhan Yesus ya. Kalau damai, pendeta khotbah harus banyak berdoa. Yalah pendeta pasti dah, pendeta juga ngomongnya begitu. Kalau gak begitu juga bukan pendeta. Pendeta suruh banyak baca Alkitab. Yalah kalau pendeta gak suruh baca Alkitab ya bukan pendeta. Masa sih pendeta suruh karaoke, suruh nonton, gak mungkin kan. Ya. Nah, tapi ketika udah terjadi masalah berteriak, Guru kenapa engkau tidak peduli? Wajar, saya katakan wajar, saudara. Semua manusia takut masalah. Tapi ketika masalah terjadi, kita seringkali mulai merasa Tuhan itu tidak peduli. Ini yang pertama, saudara. Dari Bani Asaf dan dari apa? Dari murid-murid Tuhan. Yang setiap hari ikut bersama Tuhan. Bisa aja takut. Jadi sebenarnya apakah Tuhan tidak peduli? Tidak, saudara. Orang Tuhan Yesus masih di tengah-tengah perahu kok. Orang Tuhan Yesus kata Alkitab, dia ada selalu di dalam bait suci. Dia selalu bersama dengan umatnya. Tapi kenapa umatnya merasakan seolah Tuhan itu tidak ada di tengah mereka. Mereka merasa. Ini perasaan, saudara. Yang kedua, ekspektasi. Ya, hidup ini semua manusia punya ekspektasi. Ya, ekspektasilah yang menjadi motivator bagi manusia untuk bergerak, bekerja keras untuk meraih yang lebih baik. Ya, tapi yang namanya ekspektasi itu
Yang kita gapai itu ada yang tergapai, ada yang tidak tergapai. Seperti tadi saya katakan bahwa ya sesuai dengan kata Alkitab, manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. 谋事在人，成事在天. Ini kata jelas sekali. Kita berusaha dengan ekspektasi yang tinggi. Saya ingin capai ini. Oh, tahun depan saya ingin punya rumah. Ya, 5 tahun lagi ini anak muda banyak nih. Oh, 5 tahun lagi saya ingin menikah. Saya punya cuan dulu, saya punya 1 M, bisa beli rumah dulu, baru saya mau kawin. Tapi bisa pasti Yakobus pasal keempat mulai ayat ke-16 berkata, ada orang mulai punya planning, saya akan pindah ke kota Ano, di situ saya berbuat bisnis, investasi, tahun depan saya akan cuan sekian, akan untung sekian. Tapi pindah Yakobus, hai kamu yang berinvest, jangan terlalu gegabah, yakin pada dirimu. Harusnya berdoa, kalau Tuhan berkehendak, jadilah kehendak Tuhan. Ya, jadi banyak sekali masa ekspektasi yang kita ingin gapai, tidak tergapai, akhirnya kita mulai kecewa. Ya, kecewanya terhadap siapa? Ya, yang pertama pastilah kecewa terhadap Tuhan. Kecewa terhadap siapa? Nah, karena hati kita dalam keadaan tidak segar, nah sehingga biasanya pembawaan perasaannya cenderung galau. Sehingga pas ke gereja, ya, ada teman pas bicara, ada kata-kata sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, tapi di telinga dia ini seperti teman ini lagi hina. Jemaat itu lagi hina dia. Soalnya kamu gagal, kamu tidak sukses. Soalnya kita dipandang rendah. Nah, ini perasaan saudara. Akhirnya mulai timbul, saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan tidak peduli saya, orang gereja tidak peduli saya. Ayo, ada yang pernah rasakan nggak? Ada yang pernah rasakan? Ini sebuah realitas, saudara. Nah, jadi kedua faktor ini seringkali ya membuat manusia merasakan seolah Tuhan tidak peduli. Seolah Tuhan jauh daripada dia. Dan ini dirasakan oleh penulis Mazmur 22 ayat 1 dan kedua. Ya, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini dituliskan oleh Raja Daud pada saat dia dalam keadaan buron. Seorang raja dalam keadaan buron. Dia bisa merasakan, kok Tuhan tuh Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasakan Tuhan tuh tinggalkan dia. Padahal Tuhan tinggalkan dia, tidak. Tidak, saudara. Inilah perasaan. Nah, inilah yang membuat kita menjadi lemah, saudara. Nah, mari kita coba tengok, lihat ke dalam diri kita. Apakah kita mempunyai kegalauan psikis seperti demikian? Apa kita mengalami kegalauan iman seperti demikian? Seperti Tuhan itu tidak peduli saya. Saya harus jujur katakan tidak jarang kalau kita sakit kita berdoa. Ya. Dan doanya mungkin seminggu awal kita berdoa rasanya kita iman banget gitu. Tapi setelah sebulan berdoa nggak dijawab-jawab, nggak sembuh-sembuh, bisa perasaan mulai goyah. Tuhan nggak sayang saya sih. Benar nggak? Kok Tuhan nggak peduli saya? Apa dosa saya Tuhan? Benar nggak? Kadang-kadang kita bisa seperti demikian. Tapi saya katakan pasti saudara. Pada sahabat yang indah ini, itu hanya sebuah perasaan kita yang sedang memainkan kita. Sehingga katakan dengan pasti bahwa Tuhan kita peduli kita semua. Kasih setia Tuhan tidak pernah jauh daripada Anda dan saya. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus akan selalu nyata 24 jam setiap saat ada di tengah saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata kepada kita. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13
kita lihat di dalam ayat yang kelima bagian bawah. Ibrani 13 ayat 5 bagian bawah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu yakinlah dan kita berkata, Tuhan ialah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pegang ayat firman Tuhan, saudara. Kalau hari ini Anda ragu bahwa Tuhan ada di tengah Anda, pegang sabda Tuhan ini dengan baik. Penulis Ibrani memberikan sebuah ketegasan kepada kita bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan kita sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sendiri berjalan sendiri. Tuhan tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau, tapi Tuhan selama-lamanya akan beserta dengan engkau dan saya. Karena itu saudaraku, dalam ayat ke-6 katakan, coba mari kita yakin. Artinya bangunlah iman kita hari ini. Percayalah, Tuhan adalah penolongku. Percaya Tuhan adalah penolong kita. Kita dibangunkan iman ini. Supaya perasaan kita boleh dikalahkan. Jangan kita mau dikalahkan oleh apa? Oleh perasaan kita. Tapi kalahkan perasaan kita dengan iman. Karena kita berbicara kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda jalan sendiri. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri tanpa arah, tidak, saudara. Walaupun mungkin kita lihat banyak masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan berbicara kepada kita, di tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita berjalan sendiri, tapi Dia ada bersama-sama di tengah masalah yang kita hadapi. Bahkan kalau kita baca satu nas lagi, ya, sebelum kita istirahat, ya, dikatakan kepada kita dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ketika kita berdoa, Tuhan akan bekerja. Cara kerja Tuhan itu seringkali melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dikatakan. Cara kerja kita melebihi apa yang kita pikirkan. Mungkin kita berdoa, saya berdoa kenapa saya nggak sembuh-sembuh. Jangan cepat ambil kesimpulan, saudara. Percayalah, kalau saya berdoa belum sembuh, itu ada sebuah Tuhan yang sudah rencanakan, yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih mulia untuk kita di hari-hari yang datang. Sesuai dengan waktunya, saudara. Kalau kita mengalami kesukaran dalam keluarga, kita mengalami persoalan di dalam bisnis kita mengalami persoalan di dalam karir kita, dan masalah ini belum selesai-selesai, saudara. Jangan kita menjadi goyah. Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah persoalan yang sedang kita alami. Dan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengahnya untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah doa kita. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ya, Raja Hikmat berbicara kepada kita dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, Dia katakan kita sulit untuk menyelami masalah itu. Kenapa sih ini terjadi? Yang seringkali menjadi pertanyaan kita. Ya, manusia sulit menyelami pikiran-pikiran daripada Allah. Tapi Dia katakan, percayalah seorang yang beriman di dalam Tuhan. Percayalah akan indah pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita lanjut pada sesi yang kedua. Mari kita berdoa dalam hati.